Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Bertemu lagi pada pagi hari ini dalam kuliah teori sosiologi modern. Kita masih membahas teori konflik neo-Marxis ya. Karena memang teori konflik ini variannya cukup banyak ya. Berbeda dengan aliran-aliran lain ya. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan ya, 2 lagi atau paling tidak 3 ya, saya usahakan 2 lagi kita akan tuntas ya, bercerita tentang teori konflik. Baru kita akan berlanjut tentang aliran lain ya, katakanlah social exchange ya, teori pertukaran. Menjelang itu saudara siapkan kertas tulis ya, kemudian pulpen ya, kemudian konsentrasi penuh untuk mendengarkan. Kalau kurang paham kalian bisa ulang lagi ya, bisa di setel lagi kuliah ini ya, supaya lebih memahami. Kalian juga harus baca buku-buku lain yang pernah saya berikan di awal-awal kuliah, buku-buku wajib yang kalian harus bisa membaca ya, memiliki. Baik minggu lalu atau kemarin ya, kita sudah bahas tentang Althusser ya. Althusser ini sosiolog ya, katakanlah sosiolog seperti itu dari Prancis ya, yang pemikirannya agak berbeda dengan Marx ya. Kalau Marx itu adalah basic struktur itu mempengaruhi suprastruktur ya. Suprastruktur itu politik, hukum dan lain-lain ya, yang membuat kita terkungkung ya. Tapi Althusser menganggap bukan itu ya. Justru ideologi ya. Ideologi lah yang mempengaruhi kita semua gitu. Jadi berbeda dengan kemarin ya, di kuliah klasik kalian coba pelajari lagi ya. Marx itu membedakan antara basic struktur dengan suprastruktur. Jadi suprastruktur itu di atas ya, politik ya, hukum dan lain-lain. Tapi basic struktur ya kita ini, masyarakat, ormas ya, mempengaruhi itu gitu. Nah itu mempengaruhi kita semua, itu menurut Marx. Tapi menurut Althusser tidak. Bukan politik, hukum dan lain, tapi ideologi yang mempengaruhi kita semua ya. Maka teori Althusser sering dikenal dengan kritik ideologi ya. Ada buku yang ditulis oleh Budi Hardiman itu tentang kritik ideologi, isinya tentang aliran-aliran Frankfurt ini ya. Kalian bisa baca juga itu. Jadi ideologi itu, terutama ideologi kapitalis ya, direpresentasikan atau diwujudkan oleh kelas pengusaha atau penguasa sebagai ideologi yang baik ya. Jadi selera-selera kapitalis ya, selera-selera penguasa ya, pemikiran-pemikiran ya, itu digembar-gemborkan ya, seolah-olah itu yang paling bagus, dan kita sehingga merujuk ke sana gitu. Masyarakat harus berperilaku sesuai dengan keinginan pengusaha atau penguasa. Ya seperti sekarang kalian lihat gitu. Bagaimana apa yang disuarakan oleh pemerintah sebaiknya kita ikuti gitu. Kalau kita menentang pemerintah ya, atau pengusaha ya, kita dianggap melawan arus ya, kita akan ada masalah ya. Jadi kita harus ikut situ semua gitu. Ideologi-ideologi itu. Ya, ideologi yang paling sederhana itu kalau di kelas ya, atau di ya kita kuliah lah, dosennya itu memberikan pemahaman tentang sesuatu hal ya, dan kalian harus ikut gitu. Nggak bisa bantah gitu. Nggak bisa bantah, walaupun kalian membantah mungkin nggak berani ya, paling di belakang ya, atau di dalam hati ya. Tapi ideologi yang dipancarkan oleh kelas pengusaha atau penguasa itu harus ditaati ya. Sehingga kalaupun kalian misalnya nilainya jelek ya,
kalian merasa itu benar segala macam, ya kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah kenyataan gitu. Dan selalu kalau kalian berdebat dengan guru atau dosen, kalian selalu kalah gitu. Jadi ideologi dari kelas pengusaha atau penguasa itu demikian dominan ya. Kita lihat ideologi-ideologi di televisi semua ya. Apa yang direpresentasikan oleh pemerintah ya, pengumuman ya, atau ajakan, himbauan segala macam itu harus kita patuhi gitu. Dan kita harus yakin itu benar gitu. Kalau kita salah atau kita anggap salah mereka, nah kita akan dapat sanksi ya. Nah, jadi ideologi itu jangan dianggap atau diyakini oleh kalian satu keyakinan agama tertentu. Ideologi lebih luas daripada itu ya. Nah sehingga ideologi itu yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur ideologi gitu. Seyogianya begitu, kita mengatur ideologi, tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya kitalah yang diatur oleh itu ya, oleh keyakinan seperti itu. Sehingga setiap manusia itu produk dari ideologi masing-masing. Ideologi itu diciptakan untuk menertibkan kita ya. Jadi aturan-aturan ya, yang dibuat oleh pemerintah ya, oleh pengusaha atau penguasa ya, itu disosialisasikan demikian rupa sebagai suatu kebenaran ya. Apa gunanya? Ya untuk supaya kita tertib ya. Seperti aturan-aturan undang-undang ya, apapun kata seperti sekarang yang lagi heboh ya, undang-undang Omnibus Law seperti itu. Kalau seandainya itu sudah disahkan ya itu satu kebenaran gitu. Dan kita wajib ikut itu gitu. Jadi kita dipaksa oleh aturan-aturan itu. Gunanya apa? Ya, untuk melayani status quo untuk pemerintah. Pemerintah punya kepentingan untuk itu gitu. Bukan untuk kita. Kita hanya menggunakan itu saja. Nah, jadi sehingga masyarakat kecil itu terkooptasi, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau ada anggapan ya seperti Mark bilang, orang miskin itu sebetulnya diciptakan ya, seperti kalian ya harus menerima apa adanya. Apapun itu ya. Nanti Althusser bercerita tentang interpelasi ya. Interpelasi itu memanggil ya, DPR itu punya hak interpelasi. Jadi interpelasi itu memanggil yang menteri atau apa untuk mendengar gitu loh. Jadi kita pun seperti itu. Karena ada ideologi kita jadi interpelasi ya, terpanggil oleh dengan status kita. Nanti kita akan bahas ya. Baik sampai sini kalian paham ya. Jadi kaum kapitalis itu memang memproduksi ideologi seperti itu ya. Sehingga mereka menciptakan aturan-aturan. Bahkan kapitalis sekarang membuat sekolah ya. Membuat universitas ya. Membuat macam-macam ya. Banyak kita lihat ya. Sekolah-sekolah yang dibuat oleh para pengusaha ya, oleh PT-PT segala macam ya, dibungkusnya adalah bentuknya adalah program CSR ya, kepedulian dari perusahaan atau terhadap masyarakat tempatan ya. Sekolah dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya, diciptakan untuk seolah-olah kepedulian mereka ya, untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sekitarnya. Tapi sebetulnya itulah yang dikritik oleh Marx ya. Seolah-olah mereka peduli gitu, padahal sebetulnya tidak gitu. Mereka punya kepentingan ya, pertama untuk pemasukan ekonomi ya. Yang kedua juga memasukkan ideologi-ideologi dia. Ideologi-ideologi tentang kepentingan perusahaan mereka. Melalui apa? Melalui etika-etika, melalui kurikulum-kurikulum ya, yang dibuat oleh mereka ya. Sehingga produk dari pendidikan mereka itu untuk mereka serap ke perusahaan mereka. Ada misalnya perusahaan tertentu dia bergerak di bidang perkebunan misalnya, dia bikin sekolah perkebunan ya, yang tujuannya untuk menyiapkan tenaga kerja untuk perusahaan mereka. Ada perusahaan tertentu yang bergerak di bidang perhotelan, misalnya dia bikin sekolah tinggi
pariwisata ya, seolah-olah peduli terhadap masyarakat sekitar ya, atau terhadap bangsa kita, tapi sebetulnya masuklah kurikulum-kurikulum ya, yang mereka gunakan ya untuk kepentingan mereka, dan kalaupun terserap ya sesuai dengan kebutuhan mereka, pekerjaan-pekerjaan yang itu mereka gunakan untuk kelangsungan usahanya ya. Maka Althusser itu ada dua di sini yang paling penting ya. Yang pertama, ideological state apparatus ya, atau sering disingkat dengan ICA ya, ICA ya, ISA misalnya. Ya, tugasnya membujuk masyarakat menerima ideologi itu ya. Melalui apa? Melalui pendidikan, melalui politik, melalui budaya, melalui kesenian dan lain-lain. Jadi kita lihat di televisi, sinetron segala macam itu representasi dari kelas-kelas penguasa atau ada usaha-usaha tertentu ya. Tidak mungkin kaum kapitalis itu memotong dahan yang ia duduki gitu loh. Dia punya kepentingan, syarat kepentingan. Jadi iklan ya, apapun ya, termasuk katakanlah surat kabar segala macam, itu punya kepentingan tersendiri ya. Tidak ada surat kabar atau media massa itu yang betul-betul netral segala macam. Tergantung ya, usahanya siapa, pemiliknya siapa, kalian bisa lihat sendiri. Ada lagi yang kedua, repressive state apparatus ya, atau disingkat RSA misalnya. Tugasnya memaksa masyarakat. Setelah dibuat ideologi seperti itu ya, kemudian dibuatlah satu institusi ya untuk mengawasi jalannya ideologi itu tadi. Misalnya apa? Misalnya aparat hukum ya, kemudian undang-undang tadi saya sampaikan ya, polisi ya, bahkan penjara gitu. Jadi ideologi yang sudah mereka buat, dia sosialisasikan ya, sosialisasikan kalian tidak sadar melalui itu. Jadi kalau kalian melanggar, ada ancaman. Ancamannya melalui apa? Ya, melalui aparat hukum. Ya, disanksi, diberikan sanksi, ada penjara dan lain-lain gitu. Jadi seperti undang-undang dan lain-lain segala macam, itu ada sanksinya semua. Dan kita tidak bisa mengontrol itu gitu. Masyarakat harus menerima. Ya, padahal semua undang-undangan dan lain-lain sekilas memihak pada kita, sebetulnya justru kita kadang-kadang terancam gitu. Ya, kalian bisa amati dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi seperti itu ideologi itu. Kemudian ideologi sebagai interpelasi tadi saya sampaikan ya, setiap individu itu tunduk ya, tunduk pada ideologi tadi ya. Seperti kalian ya, kalian kan sekarang ini kan tanpa sadar saudaranya sedang saya berikan sosialisasi melalui ideologi seperti ini misalnya. Tapi dalam struktur relasi ya, kalian adalah mahasiswa saya gitu. Apa yang saya sampaikan seolah-olah ideologinya adalah kebenaran. Ideologi adalah satu keniscayaan ya, dan kalian harus terima. Kalau tidak, ya kalian punya sanksi tadi. Ya, saya punya sanksi tadi. Sanksinya apa? Ya mungkin kalian tidak boleh ikut ujian atau apa, tidak lulus segala macam. Ya. Dan senantiasa ada interpelasi tadi saya sampaikan. Ya. Interpelasi itu keterpanggilan ya. Jadi kalian kalau ketemu dengan saya, otomatis kalian merasa posisi kalian itu adalah di bawah saya. Begitu saya panggil, kalian merasa wah ini struktur ideologinya lebih tinggi saya gitu, sehingga kalian memposisikan kalian sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa, bukan lagi sebagai orang lain ya, sebagai temanmu gitu, bukan ya. Nah, itu yang terjadi ya di dalam kita, di dalam masyarakat kita. Macam kalian ya, sebagai katakanlah buruh segala macam, begitu ketemu dengan bos kalian ya, langsung saudara merasa bahwa itu bos saya gitu, langsung kalian menciut ya. Nah ini, oleh karena itu kalian harus bisa merubah itu gitu. Bagaimana caranya? Ya dibuat ideologi baru ya.
keyakinan baru. Keyakinan baru, memang banyak kita dengar semua manusia sama, makan nasi segala macam, tapi tidak bisa seperti itu ya. Makan nasi memang makan nasi, tapi ideologi nggak bisa seperti itu. Maka kalian harus merubah, kritik ideologi itu, dikritik. Bagaimana caranya? Melalui membuat struktur baru ya. Kalian harus bisa merubah keadaan kalian. Makanya salah satunya adalah pendidikan itu. Tadi saya sampaikan, satu sisi pendidikan memang pemasukan ideologi, tapi di sisi kalian, di sisi lain kalian juga harus bisa kritis ya, bagaimana bisa merubah itu gitu. Maka teknologi saya sampaikan kemarin di Markus ya, teknologi itu harus kalian kritik ya, kita jangan terjebak pada teknologi seperti itu. Baik, sampai sini mungkin kalian paham ya, mudah-mudahan paham. Kalau tidak ya mungkin kalian bisa ulang lagi video ini untuk kalian pelajari ya, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.